Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel SPT Garden, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Cukup tambahkan 1 sendok untuk menyuburkan dan melepaskan tanaman seperti tanaman tomat, cabai, mentimun, terong, sayur-sayuran dan tanaman buah yang lainnya agar tumbuh subur dan berbuah lebat dan berbuah banyak, mulus, non-stop sampai panen, tidak mengenal waktu, berbuah lebat. Jadi di kesempatan hari ini saya akan berbagi cara meracik membuat pupuknya menggunakan beberapa bahan yang sudah saya coba membuat atau meracik, dan seperti inilah racikan pupuknya yang sudah saya padukan menggunakan beberapa bahan. Dan agar tidak penasaran menggunakan bahan apa saja yang saya akan gunakan, simak terus video ini sampai selesai, jangan di skip-skip. Dan sebelumnya tonton dulu intro dari channel SPT Garden. Oke teman-teman, seperti inilah racikan yang akan saya racik menggunakan 2 bahan yang super aktif sekali untuk dijadikan pupuk pembuahan buat tanaman kita teman-teman. Kedua bahan inilah teman-teman yang akan saya racik terlebih dahulu sebelum saya melarutkan atau menyampurkan dengan beberapa bahan lainnya. Ada masako penyedap rasa dan beserta cairan susu manis ya teman-teman. Ini susu kental manis yang sudah saya larutkan seperti ini, susu saset yang bisa menggunakan susu saset jenis apa saja teman-teman. Dan selanjutnya kita sediakan wadah yang berukuran 5 liter, jenis apa saja wadahnya, yang penting bisa berukuran 5 liter ya teman-teman. Dan selanjutnya langsung saja kita tuangkan ke wadah yang sudah siapkan yang berukuran 5 liter teman-teman. Langsung kita tuangkan susu kental manis ini. Nah, untuk langkah selanjutnya kita campurkan 1 saset masako seperti ini teman-teman. Dan jika tidak ada masako, teman-teman bisa menggunakan roiko ya teman-teman. Kita langsung saja tuangkan masako ini. Kalau kita takar 1 masako ini, kita menggunakan 1 sendok. Kita yakinkan bahwa dari 1 saset ini 1 sendok atau lebih teman-teman. Ternyata benar-benar 1 sendok ya teman-teman, sebanyak 1 sendok masako seperti ini. Nah, dari 1 saset masako ini 1 sendok langsung saja kita campurkan ke dalam susu kental manis yang sudah kita tuangkan teman-teman. Nah, kemudian kita aduk biar susu kental manis dan masako ini, usahakan kedua bahan ini harus benar-benar tercampur menjadi satu sebelum kita melarutkan campuran atau bahan lainnya ya teman-teman. Dan cara menggunakannya itu nantinya bukan untuk dispraykan, melainkan untuk disiramkan atau dikocorkan ke bagian akar tanaman. Oke, untuk langkah selanjutnya kalau kita sudah selesai, kita memerlukan air untuk melarutkannya ya. Air biasa, air bersih saja yang berukuran 5 liter teman-teman. Lalu dituangkan seperti ini menjadi satu. Nah, oke, sebelum saya melanjutkan ke langkah berikut, bagi teman-teman yang punya saran atau kritikan di video ini, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar, sharing-sharing untuk cara meracik pupuk pertanian. Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar di bawah video teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah mencoba dengan cara yang lain membuat pupuk pembuahan buat tanaman belum berhasil dan sudah menggunakan pupuk dengan cara apapun tetapi tanaman kita masih belum berhasil mengeluarkan bunga, teman-teman bisa mencoba racikan ini ya teman-teman. Oke, bahan selanjutnya yang akan saya campurkan 1 biji telur seperti ini teman-teman, untuk dijadikan campuran bahan selanjutnya ya. Untuk bisa teman-teman menggunakan campuran telur ayam kampung atau telur sayur teman-teman. Nanti kita akan campurkan menjadi satu bersama larutan yang sudah kita siapkan. Nah, untuk telur ini saya akan menggunakan wadah yang terpisah seperti ini ya. Untuk kita larutkan terlebih dahulu ya. Karena di dalam telur ini terkandung beberapa vitamin yang sangat dibutuhkan untuk memberikan nutrisi yang cukup buat tanaman, agar tanaman kita itu tumbuh subur, bunganya tidak mudah rontok, lengket, dan
mulus sampai panen nonstop, berbuah lebat teman-teman, tidak mengenal waktu. Awas jangan sampai salah dan keliru bahan-bahan yang sudah saya campurkan dan juga langkah-langkahnya teman-teman. Jangan sampai salah ya, karena kandungan di dalam telur ini mengandung beberapa manfaat yang sangat luar biasa buat tanaman kita. Karena di dalam telur ini mengandung kalsium, fosfor, kalium, dan juga nitrogen yang dapat menjadi pupuk organik super duper untuk tanaman kita teman-teman. Sehingga membuat tanaman mudah untuk mengeluarkan bunga, mudah untuk mengeluarkan buah, dan juga buahnya sulit untuk terjadi kerontokan. Dan akan berbuah sampai lebat dan membesar teman-teman. Ini sangat luar biasa manfaat dari telur, apalagi dicampur atau dikombinasikan dengan beberapa bahan yang sudah saya campurkan tadi ya. Oke teman-teman, langsung saja saya akan campurkan satu telur ini bersama racikan yang sudah saya campurkan tadi. Nah, kita campurkan seperti ini. Lalu setelah ini saya akan aduk terlebih dahulu ya, sebelum kita mencampurkan bahan lainnya. Dan ini harus benar-benar tercampur rata menjadi satu ya. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa teman-teman dukung terus channel ini dengan cara di subscribe, like, komen, dan share, dan juga bisa dibagikan ke teman-teman yang sehobi dengan kita tentang pertanian dan juga pertumbuhan atau juga perkebunan teman-teman. Dan mudah-mudahan video ini bisa membantu buat teman-teman para petani untuk bisa membuat tanaman berbunga dan berbuah lebat sampai panen teman-teman. Dan untuk bahan selanjutnya saya akan mencampurkan adalah M4 teman-teman. M4 ini adalah bakteri fermentasi bahan organik tanah, meningkatkan tanah, menyehatkan tanah, menyuburkan tanah yang berbentuk cairan. Tapi awas teman-teman, jangan sampai keliru menggunakan M4-nya. Untuk pertanian warnanya adalah warna kuning teman-teman, karena banyak M4 macamnya, bisa untuk perikanan dan juga perhewanan teman-teman. Jadi ini adalah M4 yang pertanian warna kuning, dan dosisnya kita jangan terlalu banyak-banyak karena ini skala kecil yang dibuat, jadi cukup menggunakan 2 tutup botol saja teman-teman, seperti ini. Dan kita wajib untuk membangunkan bakteri daidormannya nanti ya, ketika sudah dilarutkan M4 ini teman-teman. Nah seperti ini ya. Oke, saya cukup teman-teman. Dan untuk membangunkan dormonnya, teman-teman bisa menambahkan yang manis-manis ya. Teman-teman bisa menggunakan tetes tebu atau molase. Dan jika teman-teman tidak mempunyai molase atau tetes tebu, teman-teman kalian juga bisa menggunakan gula aren ataupun gula putih teman-teman. Dan jika tidak mempunyai gula aren atau gula putih, kalian juga bisa menggunakan gula pasir. Dan kita kasih molase ini 1 sendok saja ya, dengan takaran yang cuma 5 liter saja. Jadi cukup menggunakan 1 sendok molase ini ya teman-teman. Nah seperti ini ya. Nah kita tuangkan ke dalam racikan yang sudah kita racik sebelumnya ya, seperti ini. Kita aduk sampai benar-benar racikan ini tercampur menjadi satu ya. Nah seperti ini. Dan buat teman-teman yang bertanya di mana untuk membeli M4 ataupun molase, teman-teman bisa cek link deskripsi. Oke. Nah kita aduk sampai merata seperti ini, sampai benar-benar bahan yang sudah kita campurkan menjadi satu nantinya teman-teman. Oke. Dan kalau sudah selesai semua bahan dijadikan satu seperti ini, teman-teman, ini perlu kita melakukan fermentasi terlebih dahulu selama 7 hari teman-teman. Dan untuk melakukan fermentasi ini kita melakukan dengan cara di tempat yang teduh ya. Kita simpan di tempat yang teduh, dan ini harus ditutup dengan rata ya teman-teman. Dan setiap 3 hari sekali kita ini perlu membuka tutupnya agar nantinya tidak meletus atau meledak teman-teman, karena ada gasnya. Dan pengaplikasiannya dengan cara disiramkan ya teman-teman. Jangan dispraykan ke tanaman, tapi dengan cara disiramkan ke sekeliling tanaman kita ya. Dan perbandingannya teman-teman 1:1 teman-teman, yaitu dengan 1 gelas racikan ini kemudian kita campurkan dengan 10 liter air bersih, kemudian diaduk dan baru dikucurkan ke tanaman, ke sekeliling tanaman. Dan insya Allah jelang beberapa hari tanaman kita akan mengeluarkan bunga, dan setelah berbunga, bunganya tidak akan rontok teman-teman.
Oke, saya kira sudah cukup penjelasan hari ini, dan apabila buat teman-teman ada sedikit pertanyaan atau saran kritikan, silahkan komen di kolom komentar. Dan semoga video ini bisa bermanfaat, dan saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.